Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan sharingkan ya preview berkaitan tentang aplikasi ya absensi atau presensi untuk guru dan karyawan ya. Nah, nanti kelebihan dari aplikasi ini, jadi untuk metode apa namanya presensinya ada tiga pilihan ya. Jadi bisa dipilih bisa dengan metode selfie ya, kemudian bisa dengan metode apa namanya selfie tapi ada autorisasinya. Nah, jadi dia apa ya untuk memastikan bahwa yang selfie orang yang benar nanti dia akan kalau benar berarti baru approve gitu ya. Jadi ada istilahnya di autorisasi. Berikutnya ada yang berupa barcode ya dengan metode barcode. Nah, gitu ya. Jadi tinggal pilih gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Di sini saya akan masuk dari sisi user ya, sebagai user. Jadi setiap guru karyawan itu dia mendapat akses sebagai user. Nah, jadi dia nanti bisa presensi ya, itu di apa ya, bisa presensi di ruangannya ya, tidak tidak jadi bisa presensi masing-masing di laptopnya masing-masing. Nah, tapi nanti dikuncinya itu di radiusnya. Nah, jadi dia harus berada di radius kantor ya, berarti ya. Nah, nanti di sini ada settingan untuk radius kantornya. Jadi ketika mereka presensi di luar radius kantor nanti nggak bisa approve. Tapi ketika presensinya di dalam radius kantor, ya itu mereka bisa approve. Nah, kayak gitu ya. Jadi fleksibel ya. Jadi tidak dengan metode seperti ini tidak perlu antri gitu ya untuk mungkin kalau dengan fingerprint itu kan harus antri satu-satu. Kalau ini masing-masing bisa melakukan sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa fasilitas ya. Nah, fasilitasnya, jadi nanti ketika orang sudah apa namanya, dia sudah terdaftar, nah nanti di sini kita bisa lihat ya, kita lihat aja di fasilitasnya di sini ya, di akun ya, di profil akun ini. Nah, di sini ada fasilitas profil, daftar wajah. Nah, jadi di sini nanti untuk verifikasinya. Ya, jadi bahwa yang bersangkutan itu orang yang sama dan dia live ya. Nah, jadi makanya kalau dengan metode ini nggak bisa titip absen ini ya. Nah, di sini langsung wajahnya gitu ya. Nanti akan dibaca oleh sistem. Kalau benar berarti oke gitu. Nah, maka di sini daftarkan wajah. Kemudian jam kerja. Nah, nanti ini di sini juga bisa menentukan ya, memilih jam kerjanya ya. Artinya mungkin posisi sebagai admin atau posisi sebagai karyawan apa guru gitu ya. Mungkin jam kerjanya khusus gitu ya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di sini nanti juga bisa disesuaikan gitu ya. Kemudian ini tampilannya. Oke. Nah, itu ya pengaturan. Terus di sini fasilitas yang lain ada apa namanya? Kalau kita mau eh, mungkin saya lihatkan dulu gimana kalau caranya kita mau eh, absen gitu ya. Nah, di sini saya sudah absen ini ya login apa namanya masuk. Nah, ini kita absen ketika keluar ya. Nah, di sini posisi sesuai ini ya, sesuai dengan radius. Nah, kemudian di sini ketika akan presensi, ketika pulang ini ya, anggap aja pulang, tinggal diklik aja. Nah, jadi dia membaca ya wajah kita, terus, nah berarti ini berhasil ya. Nah, berhasil masuk ya, gitu ya. Nah, jadi simple banget ya. Di sini sudah terdaftar check in dan check out. Nah, kayak gitu ya, sudah apa namanya, simple lah pokoknya. Nah, dan data ini dia sudah terekap. Dan di sini juga ada fasilitas izin kalau mengajukan izin gitu ya. Wah, di sini ada ini ya surat. Oh, sebentar, Oke, di sini kemudian ada cuti ya. Nah, ini berkaitan dengan kalau misal mengajukan cuti, terus ada ini ya untuk cuti ya. Ini bisa mengajukan di sini, terus nanti bisa di print ya. Terus kemudian juga di sini ada kunjungan misalnya, nah, misal tinggal ditambah gitu ya, keterangan lokasi kunjungan, ambil foto gitu. Nah, mungkin untuk marketing ini ya. Terus kemudian di sini ada overtime, di sini ada ya check in. Oh, berarti overtime ini untuk yang lembur gitu ya.
Terus jadi bisa juga ngitung yang lembur juga ini ya. Kemudian termasuk rekap ya. Nah, jadi apa istilahnya bisa merekap dan ini bisa di print ya. Jadi rekapannya bisa di print. Ah ya, kan cakep nih ya. Jadi valid gitu ya kira-kira gitu. Oke, itu ya. Jadi ini untuk dari sisi user. Jadi fasilitasnya banyak. Sini juga ada ya. Nah, dan juga bisa bikin ID card. Ya, di sini bisa bikin ID card. Nanti di sini tinggal nanti admin tinggal kasih template-nya, tinggal ID card ini. Jadi kalau untuk scan ya, kalau pakai metode scan. Tapi kalau pakai metode signature wajah, tidak perlu pakai itu ya, tidak perlu pakai scan. Kemudian tidak perlu pakai ID card maksudnya. Ini jam kerja, ini informasi ya kalau kita mau kasih informasi, terus di sini ada jam kerja. Nah, di sini jam kerja ini ya apa namanya? Jadi nanti dia tinggal milih gitu ya. Nah, milih dia tuh posisinya sebagai apa. Nah, nanti tinggal pilih-pilih jam kerjanya sebagai apa gitu ya. Nah, nanti kita bisa setting sebagai guru atau sebagai admin, jam kerjanya jam berapa, mungkin ada yang masuk siang dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa disetting. Oke, dan di sini juga ada fasilitas. Selain itu ada fasilitas ini ya chat ya. Nah, di sini ada chat. Jadi apa bisa berkomunikasi dengan admin. Nah, tinggal kontak ya, kontak admin gitu ya. Nanti apa tinggal chat aja ke admin gitu. Karena nanti tinggal teknisnya. Nah, di sini ada notifikasinya gitu. Notifikasi misalnya kalau ada informasi gitu. Terus ini template-nya juga mau warnanya apa, nah, tergantung ininya ya. Mereka maunya warna apa gitu ya. Nah, bisa diatur. Oke, gitu ya. Nah, dan ini juga bisa info-info, gitu ya. Jadi bisa bisa juga masukkan info-info di sini. Baik, mungkin itu untuk apa namanya presensi yang apa dengan metode ini ya. Yang pertama bisa selfie, ya. Oh ya, di sini settingan pilihannya di sini ya untuk nanti kita setting di admin ya untuk pilihan metodenya. Oke. Baik itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini teman-teman saya ingin sampaikan preview untuk aplikasi apa namanya presensi dari sisi admin. Oke, langkah pertama kita masuk ya dari adminnya. Oke ya. Nah, ketika sudah masuk ke admin ya di sini sudah ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita ini ya dapatkan ya. Di sini ini apa informasi gitu ya, dashboardnya. Kemudian di sini nanti untuk scan ya. Nah, scan-nya bisa menggunakan beberapa metode, ada dengan scanner, bisa juga dengan scanner kalau pakai barcode, bisa juga dengan ini ya, apa namanya QR code. Nah, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau ini kalau misalnya kita mau bikin scan-nya eh, apa terpusat ya. Nah, kalau tadi apa namanya user atau guru karyawan itu dia bisa untuk dia presensi itu bisa di masing-masing ya ketika dia login. Tapi juga bisa kita bikin terpusat di apa di kantor kita gitu ya. Nah, dengan pakai ini ya, pakai scan ini. Ini untuk dia taruh di kantor, nanti mereka datang scan. Nah, ini kalau pakai barcode. Nah, untuk aplikasi ini ya, dia memiliki tiga metode ya. Nah, di sini saya perlihatkan untuk pengaturannya. Jadi bisa dengan menggunakan beberapa metode, eh, yaitu kita lihat ya. Bentar. Jadi ada metodenya itu dengan apa scan ya, ini pengatur absen ya. Jadi bisa dengan metode selfie, bisa juga recognition. Recognition ini kita tadi ya recognition wajah gitu ya, atau kiris. Nah, jadi nanti ada barcode-nya gitu. Nah, dan juga bisa disetting menggunakan radius atau enggak. Radius itu berarti untuk memastikan validasi datanya ya. Jadi biar enggak titip absen lah kira-kira gitu.
Oke, ini fasilitasnya. Terus kemudian nanti bisa kita masukin artikel ya di sini ya. Kemudian di sini master data, kita bisa upload ya data pegawai di sini. Ya, kemudian kemudian di sini eh, di master data juga kita bisa setting lokasi. Nah, dan ini bisa dipakai di beberapa tempat gitu ya. Mungkin kita punya sekolahnya di beberapa tempat. Kemudian di sini juga ada jam kerja, settingan jam kerja. Nah, jadi misalnya ini yang settingan jam kerja, contoh misalnya digital marketing ini ya. Nah, kita bisa setting. Jadi bisa beberapa. Misalnya guru gitu ya, atau piket untuk apa namanya les dan seterusnya bisa masukin ke sini. Gitu. Kemudian berikutnya data, kemudian jam kerja, posisi. Nah, posisinya sebagai apa jabatannya? Sini bisa disetting juga. Terus kemudian hak cuti ya. Nah, kita juga bisa setting hak cuti berapa hari dan seterusnya. Terus kemudian di sini kita bisa juga setting liburnya itu kapan saja, libur nasional, libur kantor, libur nasional bisa disetting juga. Terus kemudian di sini tema, ya tema untuk ini ya, tadi ya barcode-nya itu ya, kartu barcode. Terus kemudian di sini juga ada template pesan WhatsApp. Nah, ini juga bisa kita setting dia ada pesan WhatsApp-nya ya otomatis. Nah, jadi kalau misalnya dia apa namanya berhasil nanti akan dapat ucapan gitu ya. Oke, begitu. Di sini untuk izin cuti, approvalnya izin di sini ya. Apakah di apa namanya disetujui atau tidak gitu ya. Terus cuti juga sama approvalnya di sini ya, diizinkan atau tidak dan seterusnya. Kemudian di sini laporan. Nah, untuk laporan itu bisa absensi hari ini kita bisa ambil siapa gitu ya. Nah, misalnya yang sudah muncul nih siapa saja kita bisa print. Di sini bisa ada PDF gitu ya. Ini kalau kita lihat PDF-nya, nah seperti ini ya. Oke. Terus kemudian ada apa bisa juga di print dan seterusnya gitu. Atau juga di Excel. Nah, jadi di dalam bentuk Excel hari ini gitu ya. Data hari ini dalam bentuk Excel. Yes. Nah, rapor harian. Oke, ini yang hari ini ya dalam bentuk Excel. Oke, baik kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian kita juga bisa dapat laporan itu yang per hari, overtime, ya, atau laporan per bulan. Nah, gitu. Nah, posisinya apa? Misalnya admin pilih, ya, atau mau apa semuanya gitu ya. Itu bisa kita filter ya. Saya posisi admin gitu. Nah, gitu ya. Tinggal kita print nanti di sini ya. Tinggal di print. Excel juga bisa. Nah, kita coba aja misalnya Excel dah. Nah, gitu ya. Kita buka. Nah, yang DT ini bagaimana laporannya untuk DT gitu ya. Nanti kita lihat di sini. Ups. Yes. Nah, ini laporannya si DT ya. Jadi dia lengkap untuk laporannya si DT itu. Berarti hadir kapan, terlambat, izin dan seterusnya. Oke, di sini juga laporannya bisa lengkap ya. Overtime, kunjungan, uang kerja dan seterusnya gitu. Nah, kemudian di sini pengaturan web tadi sudah kita bahas ya dan seterusnya. Jadi ini sudah lengkap ya insya Allah untuk apa programnya. Jadi kita tinggal gunakan. Baik, terima kasih banyak. Yang jelas apa ini sangat membantu ya nanti untuk rekap ya data kehadiran karyawan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.